Di sini saya akan membahas tentang apa itu HOTS. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skills, teori yang mendukung HOTS, model HOTS, serta contoh penerapannya. Materi ini bukan hanya penting untuk guru atau calon pendidik, tetapi juga bermanfaat bagi siswa dalam menghadapi tantangan pembelajaran pada abad 21. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu HOTS. HOTS, Higher Order Thinking Skills, adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu berdasarkan informasi yang mereka miliki. HOTS tidak hanya meminta siswa mengingat fakta, tetapi mengolah informasi, membuat hubungan, memecahkan masalah, dan menghasilkan gagasan baru. Dengan HOTS, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari, mengambil keputusan yang tepat, dan memahami suatu konsep secara mendalam. Bukan sekedar hafalan, HOTS juga membantu siswa lebih mandiri dalam belajar dan mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Di kurikulum Merdeka, konsep HOTS sangat penting, sangat ditekankan agar siswa lebih aktif, kreatif, berani. Adapun teori-teori yang mendukung HOTS. Untuk memahami HOTS, ada beberapa teori yang sangat penting berpengaruh dalam pengembangannya. Di antaranya adalah teori taksonomi Bloom. Revisi taksonomi Bloom adalah dasar paling terkenal dalam pembelajaran HOTS. Dalam revisi oleh Anderson dan Krathwohl, level berpikir dibagi menjadi 6: mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. 3 hal level teratas, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, inilah yang disebut HOTS. Model ini membantu guru merancang pembelajaran yang bukan hanya hafalan, tetapi menuntut siswa berpikir lebih dalam. Yang kedua, ada namanya teori konstruktivisme. Teori yang menyatakan bahwa belajar terjadi ketika siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi. Artinya, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka memproses, menalar, dan menghubungkan informasi dengan pengetahuannya sebelumnya. Dalam konteks ini, HOTS konstruktivisme menekankan bahwa siswa harus diberi kesempatan menemukan sendiri, bertanya, berdiskusi, memecahkan masalah, dan menyimpulkan dari pengalaman nyata. Yang ketiga yaitu teori tentang pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, atau bisa juga PBL, adalah model pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis melalui pemecahan masalah dunia nyata. Teori ini mendukung HOTS karena siswa dituntut untuk memahami masalah, menganalisis penyebabnya, mengevaluasi alternatif, solusi, dan menciptakan pemecahan yang efektif. Pun model HOTS yaitu analisis, evaluasi, dan menciptakan. Model HOTS biasanya dibagi menjadi 3 kemampuan utama sesuai taksonomi Bloom revisi. Yang pertama, analisis. Analisis adalah kemampuan memecahkan suatu informasi menjadi bagian-bagian penting. Contoh, aktivitas analisis yaitu membandingkan 2 ide, mengidentifikasi sebab akibat, menemukan pola, menghubungkan konsep. Setelah itu ada evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan menilai, menimbang, dan menentukan kualitas suatu informasi
atau keputusan. Misalnya, menilai pendapat mana yang paling logis, memilih solusi terbaik dari beberapa pilihan, memberikan alasan atas keputusan yang diambil. Yang ketiga yaitu menciptakan. Ini adalah level tertinggi. Menciptakan artinya menghasilkan suatu yang baru berdasarkan informasi yang sudah dipahami. Contohnya, membuat desain produk, membuat rencana kegiatan, membuat video, poster, atau solusi baru terhadap masalah tertentu. Selanjutnya, contoh dalam pembelajaran di kelas dalam HOTS. Contoh di IPA, lingkungan. Guru menunjukkan sebuah foto sungai yang dipenuhi sampah. Di situ siswa menganalisis, mengidentifikasi penyebab sungai kotor, misalnya sampah rumah tangga, limbah, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Di situ juga siswa mengevaluasi, siswa menilai mana cara terbaik untuk membersihkan dan mencegah pencemaran. Mereka memberikan alasan logis mana cara yang efektif dan kondusif untuk lingkungan. Di situ juga siswa menciptakan, siswa membuat solusi, misalnya poster, kampanye, membuat jadwal piket kebersihan, atau membuat inovasi tempat sampah terpisah. Kesimpulan dari HOTS yaitu siswa tidak hanya menghafal, tetapi mampu berpikir kritis, logis, kreatif, dan mampu memecahkan suatu masalah. Teori konstruktivisme, belajar bermakna, dan taksonomi belum menjadi dasar penting mengapa HOTS harus diterapkan dalam pembelajaran. Melalui kegiatan analisis, evaluasi, dan menciptakan, siswa dapat belajar secara aktif dan lebih mendalam. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran di kelas, menunjukkan bahwa HOTS dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, dan sangat bermanfaat untuk perkembangan berpikir siswa.